nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, setelah peristiwa kenaikan Tuhan, para murid dijanjikan roh penghibur, yakni Roh Kudus. Di dalam menantikan mereka berkumpul di suatu tempat. Mereka berkumpul dalam satu ikatan, dalam satu iman, dalam satu harapan, satu cinta kepada Tuhan Yesus. Mereka berada di satu tempat. Tentu saja tempat ini bukan menggambarkan tempat seperti ruang, bangunan, dan segala macamnya, tetapi sebenarnya adalah mengungkapkan bahwa mereka selalu bersama-sama. Mereka hidup di dalam kesatuan. Mereka hidup di dalam persekutuan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka didampingi oleh Bunda Maria, Bunda Kristus sendiri. Dan dalam peristiwa itu, bagaimana tiba-tiba mereka dihinggapi oleh lidah-lidah api. Ketika mereka dihinggapi oleh lidah-lidah api, mulailah mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Mereka dihinggapi lidah-lidah api. Itu menjadi sebuah gambaran, menjadi sebuah perwujudan bahwa mereka telah mengalami pencerahan dari Roh Allah itu sendiri. Sebagaimana dua murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus ketika mereka pulang ke rumah dalam kekecewaan karena melihat peristiwa Golgota. Dalam perjalanan itu Tuhan Yesus hadir dan menerangi mereka sampai akhirnya hati mereka berkobar-kobar. Mereka mengalami pencerahan. Hal yang sama
dialami oleh para murid yang berkumpul bersama sebagai satu kesatuan murid Tuhan, sebagai persekutuan murid-murid Kristus. Mereka mengalami pencerahan itu. Dan apa terjadi setelah mereka mengalami pencerahan atas lidah-lidah api yang mengobarkan hati mereka? Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Artinya bahwa mereka mampu mengerti satu sama lain. Mereka mampu memahami satu sama lain. Mereka bisa menerima satu sama lain. Dan kehadiran mereka pun juga diterima satu sama lainnya. Dan bagaimana kemudian orang menjadi heran atas apa yang terjadi atas diri mereka, karena mereka mengerti semua apa yang mereka katakan. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, demikianlah bahwa Roh Allah itu, Roh Kudus itu memampukan setiap orang mengalami perubahan dalam hidup, sejauh orang itu mau diubah oleh Dia. Tanda mau diubah adalah mampu berbicara dalam bahasa-bahasa lain, mampu mengungkapkan diri, mampu mengungkapkan dirinya dan bisa diterima oleh orang lain. Orang lain mau bisa mengerti, bisa memahami, bisa menerima atas kehadiran kita. Artinya bahwa dalam komunikasi itu akhirnya mereka nyambung satu dengan yang lainnya. Mereka bisa mengerti, bisa memahami. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, bahasa yang dilahirkan oleh Roh Allah, Roh Kudus, menjadikan orang merasa diterima, menjadikan orang merasa bisa dimengerti, dipahami satu dengan yang lainnya. Bahasa yang mereka bawa, bahasa yang membuat satu dengan yang lainnya mengalami kepedulian. Itulah akhirnya bisa diterima oleh banyak orang. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, jangan sampai kita yang telah diterangi menerima lidah-lidah api yang memberikan pencerahan kepada kita, jangan sampai kita begitu cepat nyambung dalam komunikasi kalau ketika diajak gosip, kalau diajak ngerasani, kalau diajak ngomongkan kejelekan orang lain. Saya yakin ini begitu cepat kita nyambung, begitu cepat kita nimbrung menjadi satu. Tetapi ini bahasa yang tidak membuat orang merasakan diterima, merasakan mengalami sebagai satu saudara. Ini sama halnya bahasa yang muncul ketika peristiwa Menara Babel. Bagaimana mereka dengan kesombongannya ingin melihat ada apa di langit sana. Maka mereka membangun menara yang tinggi dan Tuhan Allah mencerai-beraikan mereka. Apa yang terjadi? Satu dengan yang lainnya tidak mengerti apa yang mereka katakan. Itulah bahasa yang lahir dari kesombongan. Jangan sampai karena kesombongan kita justru akhirnya dicerai-beraikan. Karena kesombongan dengan merendahkan satu dengan yang lainnya, membicarakan keburukan orang lain, meskipun orang yang berkumpul itu nyambung satu dengan yang lainnya, tapi pasti ini bukan membangun kesatuan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Bahasa yang lahir dari peristiwa Pentakosta sungguh menyatukan, sungguh mempersatukan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, dan bahasa yang diungkapkan mereka sungguh mengungkapkan apa yang menjadi perutusan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya.
damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Perutusan untuk membawa damai. Perutusan untuk membawa bahasa-bahasa yang mendamaikan, bahasa-bahasa yang menyatukan, yang menenteramkan, yang mengembirakan, yang membawa sukacita. Dan bahasa itu diungkapkan secara konkret dengan perutusan, jika kamu mengampuni dosa, dosanya diampuni. Bahasa untuk memberikan pengampunan, untuk menerima kembali siapapun menjadi anggota gereja, menjadi anggota persekutuan, supaya bisa berkumpul di satu tempat untuk menerima lidah-lidah api yang mengobarkan, yang memberikan pencerahan, sehingga mampu berbahasa lain, mampu mengerti satu dengan yang lainnya. Inilah perutusan Tuhan Yesus untuk membangun kesatuan itu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Roh Kudus telah dicurahkan dalam diri kita, dalam hati kita. Kita semua disatukan oleh Tuhan Yesus dalam gerejanya berkat karunia Roh Kudus yang kita terima di dalam rahmat baptisan. Maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya lah sekarang kita melakukan perutusan yang kita terima dari Tuhan Yesus untuk membangun kesatuan sebagai murid-murid Tuhan. Kita telah menerima pencerahan, kita telah menerima dibuka hati kita telah menerima hati yang baru berkat karena Roh Kudus itu. Kita diutus untuk menjadi pembawa damai. Membawa damai berarti kemauan untuk mengampuni satu dengan yang lainnya, bukan untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, karunia Roh Kudus yang kita terima adalah karunia untuk membawa damai. Kita adalah pembawa damai itu, bukan pembawa perpecahan, bukan pembawa pemecah belah, bukan pembawa perseteruan satu sama lainnya. Roh Allah dicurahkan dalam diri kita, maka sebagai tanda syukur atas kemurahan Allah, sepantasnya lah kita, seharusnya lah kita bersukacita dan selalu membawa bahasa-bahasa yang membawa kesatuan, kepedulian satu sama lain, perhatian, simpati dan empati satu dengan lainnya. Itulah yang menyatukan, itulah yang mengembirakan, itulah yang membawa hidup, yang membawa keselamatan bagi banyak orang.